Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 25 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, ia berkata bahwa ada sejumlah orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dzahaba ahli yusur bil ujuri yusalluna kama nusalli. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduri amwalihim. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna. Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian banyak cara untuk bersedekah? Inna bikulli tasbihatin shadaqatan. Sesungguhnya setiap tasbih itu merupakan sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqatan. Setiap takbir merupakan sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqatan. Setiap tahmid merupakan sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqatan. Setiap tahlil merupakan sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqatan. Mengajak pada kebaikan atau makruf adalah sedekah. Wanhu an munkar shadaqatan. Wa nahyu an munkarin shadaqatan. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Wa fi butni ahadikum shadaqatan. Dan berhubungan intim dengan istri kalian adalah sedekah. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatuhu wa yakunu lahu fiha ajrun. Bagaimana bisa salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya lalu mendapatkan pahala di dalamnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wijrun. Bagaimana menurut kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah akan mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Demikianlah jika ia menyalurkannya pada yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita betapa semangatnya para sahabat ridwanullahu alaihim dalam beramal meskipun dengan keterbatasan yang mereka miliki, yaitu keterbatasan harta. Memang harusnya seperti itu kita dalam beribadah, karena firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu, dalam hal kebaikan, dalam hal mendapatkan pahala, hendaknya orang berlomba-lomba. Bahkan di zaman Rasulullah SAW itu ada orang yang bersedih karena tidak bisa beribadah sebagaimana ibadahnya para sahabatnya. Hal ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wala alladzina idza ma ataw wa tahmiluhum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw a'wanuhum wa ayunuhum tafidu min dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad agar engkau membeli kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, dan disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk ikut berperang. Ayat ini
bentuk kesedihan para sahabat karena tidak bisa beribadah sebagaimana para sahabatnya. Ibadah yang dimaksud dalam ayat ini adalah berjihad. Dan sikap para sahabat seperti ini, yang mana ketika tidak ada kemampuan mereka bersedih, kemudian selalu mencari cara bagaimana cara beribadah, itu merupakan pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Yang dilakukan sahabat fakir miskin dari muhajirin yang digambarkan dalam hadis ini disebut sebagai ghibthah. Ghibthah itu adalah rasa cemburu yang dimiliki oleh seseorang ingin seperti orang lain. Kalau dalam hadis ini ingin seperti orang kaya. Tapi bedanya ghibthah ini tidak mengharapkan kenikmatan orang lain itu hilang. Kalau hasad itu rasa cemburu yang menjadikan kenikmatan itu hilang dari orang tersebut atau orang yang dihasadinya. Itu perbedaan antara ghibthah dengan hasad. Dalam suatu hadis disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fisnain, tidak ada hasad atau iri kecuali dalam dua orang. Yang pertama, rajulun atahullah malan fasratalahu ala halakatihi fil haqq, seseorang yang diberikan Allah harta lalu dia menghabiskannya untuk jalan kebenaran. Yang kedua, hasad yang diperbolehkan adalah rajulun atahullah hikmatan fuhuwa yakdi biha wa yu'allimuha, seseorang yang Allah berikan hikmah atau ilmu lalu dia menggunakannya dan mengajarkannya. Jadi dua hal yang boleh kita iri atau hasad. Yang pertama ada orang yang punya harta kemudian menginfakkan, dan yang kedua orang yang punya ilmu kemudian mengajarkan. Dan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita itu untuk selalu bersaing dalam kebaikan bersama dengan saudara-saudara kita. Dan kita tahu bahwa usia kita, kemampuan kita, kesehatan kita, dan waktu luang yang kita miliki itu sangat terbatas. Oleh karenanya, apabila ada kesempatan untuk bersaing, ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, hendaknya segera kita harus lakukan. Apa sebab orang-orang fakir miskin yang berasal dari muhajirin ini bertanya kepada Rasulullah SAW? Sebabnya ada dua. Yang pertama adalah mereka cemburu dan ingin bersaing dalam kebaikan. Namun ternyata kondisi mereka berbeda sehingga sulit untuk menyaingi orang-orang kaya karena tidak memiliki harta. Berangkatnya dari ingin beribadah, tapi karena keterbatasan harta, maka mereka bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cara mengalahkan orang-orang kaya tersebut? Penyebab yang kedua adalah mereka menyangka bahwa sedekah itu hanya terbatas pada harta. Dan dalam jawaban Rasulullah SAW dalam hadis ini menjelaskan bahwa harta memang termasuk bagian dari sedekah, tapi bukan hanya itu. Hadis ini memberi pelajaran kepada kita, sedekah itu bentuknya yang pertama ada zikir. Disebutkan dalam hadis ini tahmid, takbir, dan tahlil. Kemudian yang kedua, bentuk sedekah itu adalah menyuruh kepada yang ma'ruf. Yang ketiga adalah mencegah dari yang mungkar. Yang keempat, berjima dengan pasangan yang halal. Maka hal yang pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah zikir, yang termasuk ke dalam sedekah. Bentuk zikir itu ada takbir, yaitu mengucapkan Allahu Akbar.
ada tasbih, mengucapkan subhanallah, ada tahmid, mengucapkan alhamdulillah, ada tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, ada hauqah, yaitu ucapan la haula wala quwata illa billah, dan ada juga istighfar, yaitu mengucapkan astagfirullah. Ini amal yang ringan namun berat timbangannya. Terdapat banyak hadis yang menyebutkan tentang keutamaan zikir. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah bertanya, maukah kalian aku jelaskan perbuatan-perbuatan yang paling baik, yang paling bersih, paling meninggikan derajat kalian, bahkan lebih baik daripada infak emas dan infak perak, dan juga ditambahkan lagi lebih baik bagi kalian ketika kalian berjumpa dengan musuh dan kalian berhasil untuk memenggal kepala mereka atau musuh mereka. Maka para sahabat bertanya, mau wahai Rasulullah? Beliau bersabda, zikrullahi azza wa jalla, maka kalian berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara keutamaan zikir yang lain yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang mengucapkan hal tersebut dalam sehari sebanyak 100 kali, maka itu sama dengan pertama, memerdekakan 10 budak. Kedua, 100 kebaikan ditulis baginya. Ketiga, 100 kesalahan dihapus darinya. Keempat, benteng baginya dari syaitan sejak siangnya hingga sore hari. Dan yang kelima, tidak ada seorang pun yang datang dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ia bawa, kecuali orang yang mengerjakan yang lebih banyak darinya. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Kemudian bentuk sedekah yang lain yang disebutkan dalam hadis ini yaitu memberikan kepada yang ma'ruf. Maksudnya menyuruh kepada yang ma'ruf, memerintahkan pada kebaikan, dan yang berikutnya adalah mencegah kepada kemungkaran, termasuk sedekah yang paling utama. Karena hal inilah atau disebabkan hal inilah Allah memerintahkan umat ini, melebihkan umat ini dibandingkan dengan umat yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat Islam itu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Apa penyebabnya? Karena menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan kamu orang-orang Islam itu adalah beriman kepada Allah. Ini yang membedakan antara umat Islam dan umat yang lain. Namun kita harus pahami juga terdapat syarat-syarat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang pertama adalah seseorang itu harus memiliki pengetahuan tentang syariat dan harus mampu membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Ini sangat penting dimiliki oleh seseorang yang ingin melakukan hal tersebut. Yang kedua, bertindak kepada orang yang sudah pasti, sudah jelas layak untuk diperintah atau layak untuk dilarang. Karena ada keterangan dalam Quran surat Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang ketiga, mencegah kemungkaran yang tampak saja. Adapun yang tersembunyi itu tidak perlu dilakukan, atau kita tidak perlu juga mengorek-ngorek kesalahan seseorang agar kita bisa nasihati atau kita larang dia dalam hal kemungkaran.
karena firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah engkau mencari-cari kesalahan orang lain. Ini larangan dari mencari-cari atau mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Berikutnya yang keempat, kemungkaran yang hendak dicegah itu hendaklah kemungkaran yang disepakati keharamannya atau kekeliruannya oleh para ahli atau para penuntut ilmu atau para ulama. Nah, kemudian sedekah yang terakhir adalah berjima dengan pasangan yang halal. Maka ketika akan melakukannya, niatkanlah yang pertama menjaga diri dan menjaga kehormatan diri kita dan juga pasangan kita, sehingga kita terhindar dari perbuatan zina dan juga dari melihat hal-hal yang diharamkan. Kemudian yang kedua, niatkanlah ketika berhubungan intim itu untuk menyenangkan pasangan kita. Dan yang ketiga, menunaikan hak tubuh, karena Rasulullah SAW bersabda, fa inna bil jasadi 'alaika haqqan, sesungguhnya jasadmu itu memiliki juga haknya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.